فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل جليل وعيد شريف رفع الله قدره ونهى وسماه يوم الحج الأكبر يجتمع فيه الحاج بمنى يستكملون مناسك الحج ويتقربون إلى الله بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini kita masih diberikan taufik hidayah dan hidayah dan juga kita masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dan juga kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam, manusia pilihan Allah, manusia yang ditunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti oleh jutaan umat seluruh dunia yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya selaku hakim berkewajiban wasiat, yaitu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtitsalu awamirillah wa tinabun nawahi. Artinya wajib hukumnya kita mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga wajib hukumnya kita menjauhi atau meninggalkan secara keseluruhan atau secara kafah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di hari yang bahagia ini adalah di mana yang disebut dengan hari taqarrub ila Allah, yaitu kita beribadah kepada Allah di bulan haji ini, dan nanti insyaallah kita akan dilangsungkan dengan pemotongan hewan kurban. Dan ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyejati yaitu sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim yang paling pertama mengadakan taqarrub atau kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari sirah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, memang di perjuangan yang sangat-sangat mengerikan, yaitu Nabi Ibrahim disuruh memotong anaknya. Siapa yang ngeri? Karena memang ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sejarahnya ini adalah Nabi Ibrahim pada waktu itu, ya, sebelum dia mempunyai anak yang bernama Ibrahim, dia setiap malam Jumat itu memotong kambing sehingga 100 ekor. Karena Nabi Ibrahim ini adalah orang yang banyak sekali hewan-hewannya, baik sapi, onta, dan kambing atau domba. Ketika itu Nabi Ibrahim bahkan malaikat pun kagum dengan taqarrubnya, dengan pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam Jumat itu dia mengorbankan 100 ekor domba. Malaikat sampai kagum heran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dengan apa? Dengan sebarannya tadi setiap malam Jumat. Sampai-sampai sahabat, ya, daripada Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita menceritakan awal mula sejarahnya kurban. Kata sahabat daripada Nabi Ibrahim, ya Nabiullah, apakah engkau tidak sayang setiap malam Jumat ini menyembelih kurban itu dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin? Apa jawab Nabi Ibrahim? Kata jawab Nabi Ibrahim, hai sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat,
Kalau ini saya bersedekah atau bertakaruf atau berkorban belum seberapa, ya, belum seberapa. Hari ini aku belum mempunyai anak. Bahkan nanti jikalau aku diberi anak atau diberi seorang kesayanganku atau putra, aku akan subeleh, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ketika itu Nabi Ibrahim dikasih anak, masih dia mempunyai istri yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ini mandul, udah usia 90 tahun, dia belum mempunyai anak. Sampai Nabi Ibrahim kebingungan. Apa yang dibingungkan oleh Nabi Ibrahim? Apa dia nggak punya anak? Bukan. Apa dia nggak punya harta? Banyak. Apa dia nggak sedekah setiap malam Jumat? Sedekah banyak. Tetapi yang dia khawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena mengingat istrinya mantul, tidak punya anak, hampir usia 100 tahun. Menurut riwayat itu 90 tahun. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, saya ibadah cukup, saya berkorban cukup, tapi saya ada satu yang keinginan saya. Ini bagaimana kalau setelah saya meninggal, saya tidak ada, saya tidak mempunyai keturunan. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim. Saya tidak mempunyai keturunan untuk memperjuangkan yaitu agamamu ya Allah. Kalau saya sudah tidak ada, berarti saya tidak ada penerusnya. Itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sedemikian rupa. Ya. Nah pada waktu itu Nabi Ibrahim, ya Siti Sarah, yaitu di rumahnya ada pelayan namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu pelayan, pembantu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, melayani istrinya, membantu. Ya. Akhirnya terjawablah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi disuruh dan dia mendapat hilang dari malaikat Jibril, disuruh menikahi pelayan tadi. Namanya siapa? Siti Hajar. Kenapa? Karena Siti Sarah ini mandul, tidak mempunyai keturunan. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Ibrahim supaya menikahi, yaitu pelayannya, namanya Siti Hajar. Setelah kemudian dinikahi, tidak lama kemudian Siti Hajar yaitu mengandung. Setelah dinikah, kata Nabi Ibrahim, alhamdulillah ya Allah, doa saya dikabulkan, dan nanti ya insya Allah nanti saya akan dikasih dengan seorang putra yang itu padahal masih dalam kandung, ya, yang akan meneruskan perjuangan. Nah ini akhirnya apa? Lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah inilah berangkat dari sini Nabi Ibrahim sangat gembira sekali, bahkan namanya sudah 90 tahun baru dikaruniai anak. Ya, bagaimana sayangnya kepada seorang anak, dan ini adalah anak yang pertama, sangat-sangat sayangnya. Singkat cerita, usia 7 tahun, ya, Nabi Ibrahim mimpi. Itu mimpi di tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Di dalam mimpi Nabi Ibrahim, apakah kamu tidak ingat ketika waktu 30 tahun yang lalu sebelum engkau diberikan anak, engkau kalau diberikan anak akan dikorbankan? Nabi Ibrahim mimpi itu nggak dihiraukan, ini jangan-jangan mimpi dari setan, ya, malah Tarwiyah. Kemudian tahun ke-9, ya, mimpi lagi, mimpinya sama seperti hari pertama, itu tanggal 8 disuruh memelihara anaknya. Nabi Ibrahim masih mikir, apa dia ini dari Allah, apa dari setan. Nah malam takbiran, malam tanggal 10,
Nabi Ibrahim mimpi lagi. Jadi 3 malam mimpi berturut-turut disuruh menyembelih anaknya. Kalau kita yang disuruh menyembelih anak, kita nyembelih kambing aja. Kalau kita baru punya kambing satu-satu, itu kan sangat lucu-lucunya, ya enggak? Apapun apa yang kita mau, anak kita beliin karena sayang. Nah ini disuruh menyembelih anaknya yang usia sedang imut-imutnya, Nabi Ismail, usia 7 tahun. Nah pas malam takbir tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim berkeyakinan, oh iya benar, berarti ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah dulu nazar yang akan menyembelih putranya sendiri. Ya, udah. Nah itu sejarah daripada awal mula korban. Akhirnya pagi-pagi Nabi Ibrahim menyuruh anaknya Siti Hajar. Anaknya suruh dibedadanin, dimandiin dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kalau kita mau korban itu biasanya kalau kambing didadanin Pak, kasih minyak wangi, kasih kumbang, itu intiba kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi nggak begitu bau wanginya. Ya. Nah itu zaman dulu begitu. Dan Nabi Ismail itu pagi-pagi didadani. Ya. Akhirnya begitu di perjalanan ya beres, kata Nabi Ibrahim sudah selesai, ya didadani sudah dibawa Nabi Ibrahim ke tempat penyembelihan, ya, yaitu di Jabaran. Apa yang terjadi? Itu di jalan Nabi Ismail, ya, digoda sama iblis alaihissalam. Ibrahim, Ismail, kamu ngapain ikut ayahmu? Kamu kan mau sembelih. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ismail dia mengambil batu, dilemparkanlah itu batu ke iblis tadi. Akhirnya iblis tadi kena matanya buta. Jalan lagi, ya, jalan lagi. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim digoda sama iblis. Kata iblis, Ibrahim, kamu punya anak satu-satunya mau disembelih, apa kata saya? Kamu nggak tega. Hanya dilempar lagi tuh sama Nabi Ibrahim si tadi. Tetap nggak tergoda. Terakhir yang ketiga, iblis datang ke rumahnya Nabi Siti Hajar, ibu daripada Nabi Ismail. Kata iblis, Siti Hajar, kamu nggak tega punya anak satu-satunya, itu dibawa ke sana itu mau disembelih sama ayahnya Nabi Ibrahim. Kata Siti Hajar, iblis, kalau itu adalah Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin menjerumuskan seorang hamba yang soleh atau apalagi seorang nabi. Akhirnya dilemparkan iblis, hancur berdiri. Makanya di Mekah itu diadakan barang jumrah itu, jumrah Aqabah, jumrah Wusta dan jumrah Wusta. Yang itu ada 3 barang jumrah. Nah itulah tanda barang jumrah itu melempar daripada tiba kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak tergoda oleh iblis alaihissalam. Nah itu aja singkat cerita daripada Nabi Ismail akan dikorbankan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disunah muakkadkan bagi yang mampu kita berkorban 1 ekor kambing. Saya menemukan di dalam satu kitab ternyata kita berkorban kambing 1 itu lebih utama daripada kita korban sapi 7 orang. Ada di salah satu keterangan itu di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, yaitu seperti itu. Ya, utama kita memotong domba 1. Tapi kalau kita mampu silakan saja 1 sapi, yaitu 7. Tapi utamanya kita berkorban 1 ekor kambing atau domba. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan aw
bahagia. Ketika kita di hari ini nih, di hari raya ini nih, kita punya duit, punya harta yang ada buat beli kambing, umpama 7,5 juta atau 3 juta. Kita punya uangnya 20 juta. Nah kita nggak korban nih. Nah ini kita udah mampu. Nah itu kita kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nanti bisa dijadikan mati dengan mati kafir Yahudi atau kafir Nasrani. Karena kita dihitungnya udah mampu, ya. Punya uang 20 juta, kita beli kambing 3 juta, buat di rumah ada, gitu kan? Nah ini udah mampu namanya. Dan di hadis lain ada yang mengatakan barang siapa yang mampu untuk membeli korban yang ada sisanya dan ada buat keluarganya, kata Rasulullah alaihi wasallam musalla. Ini diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi. Nah, mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merayakan dan mengagungkan, yaitu di hari Adha ini, selain daripada ibadah yang lain, yaitu kita berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari Idul Adha itu ada 3 hari, yaitu hari ini, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Itu disunahkan setelah sholat kita takbir. Takbirnya seperti tadi disebutnya namanya takbir muqayyad, ya. Atau kita mendengar suara api, nah kita baca takbir tadi, ya. Itu disunahkan itu setelah sholat. Itu hari tasyrik selama hari tasyrik sampai hari Rabu, Kamis, Jumat pas maghrib selesai. Yang benar udah habis asar Jumat masih disunahkan kita membaca takbir. Apa nanti hari Jumat juga setelah sholat Jumat itu disunahkan membaca takbir muqayyad namanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam Muhammad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.